Oke, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pokok bahasan kita. Dan materi kita yang keempat ini adalah Integrated Marketing Platform and Strategy. Nah, ini nanti akan ada prakteknya. Oh iya, lupa saya ngasih tahu. Semalam ada nggak? Kemarin sebelumnya ada saya ngasih tahu kita akan pakai praktek Photoshop. Lupa saya. Belum nggak ada ya. sorry. Ya udah nggak apa-apa karena nanti saya praktekkan aja. Kalau ada yang punya laptop, silakan pakai laptopnya. Pas saya ngasih tahu. Jadi hari ini setelah saya kasih teori, nanti kita praktek buat iklan, desain iklan ya. Desain iklan FB dan IG. Nah, itu karena ukurannya nanti sama yang kita gunakan. Jadi bisa dipakai untuk IG dan FB. Oke. Ya, terus nanti kalaupun belum sempat install Adobe Photoshop, ya kita masih ini dulu ya. Belum langsung bikin iklannya, masih desain dulu iklannya. Karena kalau mau bikin iklan, pastikan dulu desain iklannya itu bagus supaya orang tertarik. Nah, ini akan saya jelaskan tahapan-tahapan orang pengunjung itu dari mulai dia nggak kenal sampai dia action. Nah, jadi kita akan belajar praktek tahapan dari awal sampai akhir supaya apa yang kita pelajari tidak hanya cuman oh ini langkahnya, tapi bagaimana kalian juga bisa membuat materi marketing itu benar-benar bisa membuat orang tertarik lah gitu ya. Oke, saya lanjut aja. Oh sebentar, ini catnya saya taruh di atas biar enak. Oke, nah jadi integrated digital marketing ini adalah salah satu strategi pemasaran yang perlu kita gunakan, yang perlu kita pertimbangkan. Karena kita akan menggunakan banyak channel, sehingga memang butuh ada integrated digital marketing yang harus kita terapkan. Karena kalau kita hanya pakai satu platform atau satu channel, kita tidak akan dapat pelanggan yang lebih besar. Makanya orang kan kalau bisnis sekarang gila buka cabang, supaya penjualan dia nggak hanya status di poin atau di toko itu aja. Jadi dia buka cabang, apakah dengan nama yang sama atau dengan nama yang berbeda. Kalau pernah dengar kan di pasar, di pajak petisah lah ya, kita bilang pajak. Atau di pasar-pasar, toko-toko ya. Dia nggak punya komputer lah, misalnya di Jalan Gudang. Bisa jadi dia nggak hanya punya satu toko, tapi banyak toko di daerah yang sama gitu. Jadi dia menerapkan banyak channel supaya lebih banyak pengunjung yang datang. Ya, oke. Kenapa harus kita menggunakan integrated digital marketing? Yang pertama adalah konsumen sebelum dia membeli dia melakukan riset dulu. 80% konsumen melakukan riset tentang suatu produk, layanan, atau pembelian secara online sebelum mereka melakukan pembelian. Rata-rata dari mereka, ini rata-rata ya, melakukan riset di 6 saluran, maksudnya di 6 tempat yang berbeda. Nah, sebelum dia mengambil keputusan. Bisnis harus bisa menciptakan online presence di banyak saluran, supaya kita bisa melibatkan banyak konsumen. Dan kalau bisa, kalau kita punya bisnis besar, kalau bisa kita punya sampai 12 saluran. Biar target market kita makin lebih banyak. Nah, kalian kalau misalnya nih, yang cewek-cewek, jangan bisa. Kalau kalian nih, ya cewek-cewek mau beli baju, apakah kalian hanya datang ke satu toko aja? Saya rasa enggak ya. Masuk dulu ya, lihat-lihat gitu kan. Habis itu, kurang. Toko yang lain. Lihat-lihat ya, nawar gitu kan, enggak cocok.
toko yang lain, toko lain. Walaupun nanti akhirnya nggak ada yang cocok, udah balik ke toko yang pertama. Tapi itu sudah merupakan kalau kita mau beli sesuatu nggak langsung. Itu kebanyakan memang cewek. Kalau cowok mau beli baju, udah beli baju. Nggak usah beli yang lain. Nah, terus yang cowok biasanya dia lebih ke barang-barang yang ke hobi ya. Misalnya mau beli perangkat elektronik misalnya. Atau mau beli gadget lah gitu ya. Mereka akan cari-cari dulu gadget mana yang bagus, gadget mana yang sesuai dengan budget, tapi fitur-fiturnya itu banyak gitu dan memuaskan. Jadi memang pembeli sekarang gampang sih nyarinya, tinggal pakai handphone aja. Konsumen yang kedua, konsumen rutin mencari konten baru. Karena kemudahan teknologi seperti sekarang ini, konsumen menghadapi masalah atau butuh jawaban, mereka langsung aja lihat di internet, langsung dari gadget mereka, langsung mau cari misalnya aku lagi demam, apa obat demam, terus kenapa bisa demam, terus apakah demam ini gejala COVID gitu atau gejala demam biasa, itu langsung kita cari di ini ya. Saya kalau misalnya sakit pinggang, kenapa ya kok sering sakit pinggang gitu, cari gitu. Ya jadi memang kita rutin mencari sesuatu langsung di internet. 2-3% dari waktu yang dihabiskan seseorang di internet digunakan untuk cari informasi, ya cari konten yang mereka butuhkan. 3% mereka dapatnya informasinya dari sosial media, apakah Facebook ataukah IG ataukah dari TikTok ya, karena salah satu media sosial yang luar biasa pertumbuhannya, salah satunya adalah TikTok gitu. Menyajikan konten baru melalui integrated digital marketing dapat memberikan Anda kesempatan lebih besar untuk terhubung dengan pelanggan, ya konsumen potensial. Oke, yang ketiga, online traffic bisa datang dari berbagai sumber. Ini contohnya ya. Nah, jadi saya kalau mau mencari sesuatu, saya kemarin mau beli mic ya, mau beli mic, apa mic yang bagus. Kemarin udah beli mic tapi ribet banget mau instalasinya, mau masangnya, mau konekannya gitu. Apa ada nggak yang simple tinggal colok langsung udah deteksi gitu, tanpa harus install software. Cari-cari, oh ada di YouTube, ini ada reviewnya gitu ya. Jadi saya nyarinya di Google dulu, ini ya halaman pencarian. Atau kalau saya nggak nemu, saya cari di directory. Cuman kalau yang ini dulu ada Yellow Page ya, sekarang udah tutup kayaknya, terus udah nggak perlu lagi saya rasa. Ada orang udah pakai WA atau pakai dari website ya, di website ada WA langsung yang terhubung. Kemudian apa namanya site atau blog ya. Jadi review-review dari blog-blog yang mereka memang mengulas tentang satu produk. Misalnya produk travel ya, jalan-jalan, penginapan-penginapan, experience dia ketika dia makan di mana. Nah, kita misalnya mau cari tempat makan, karena saya kemarin ke Lampung, saya cari tempat makan di Lampung, saya menemukan blog-blog orang yang punya pengalaman kulineran di Lampung yang direkomendasikan apa. Terus saya cari, oh ini gitu. Nah, kemudian ada content site ya, seperti kalau yang sekarang YouTube. Nah, jadi review, unboxing, terus ada produk-produk baru gitu, fitur-fiturnya. Nah, saya lebih suka carinya di YouTube. Nah, kalau mau belanja ya carilah misalnya ke Tokped atau ke Shopee. Baru sekarang saat ini dua platform ini aja yang saya suka belanja. Saya malas cari tempat yang lain karena di dua lokasi, di dua platform ini aja udah cukup banyak pilihan yang bisa saya bandingkan satu toko dengan toko yang lain. Tuh. Sudah banyak banget, kita sudah over informasi ya. Kemudian ada review, yang ini TripAdvisor yang saya tahu dan saya pernah gunakan. Jadi kalau saya mau ke Brastagi, saya cari hotel atau villa di Brastagi dan mereka memberikan review yang sudah pernah ke sana. Apakah makanannya, tempatnya, bersih atau enggak, layanannya, dan sebagainya macamnya. Jadi saya lihat
Itu yang menjadi alat bantu saya untuk memutuskan mau nginap di mana. Nah, bahkan mereka ada kasih perbandingan harga gitu. Terus ada sosial media ini ya, sekarang ada Facebook, Twitter ya, IG, Twitter itu salah satu metode mengenalkan produk kita cukup ampuh. Location based service, tapi ini udah nggak banyak ya, yang kita memang pakai Google Maps sekarang kan, Google Google Directory ya, yang Google Business lah. Nah, terus ada deals. Kalau deals ini, kalau di Medan tuh kayak deal Java. Ya kadang saya berpikir saya pengen makannya rame-rame. Biasanya deal Java itu suka ngasih kupon-kupon makan rame-rame yang hemat. Yang kalau dihitung perorangan ya sangat sangat murah sekali gitu. Biasanya kalau makan mungkin satu orang 70-80, dia bisa cuma 50.000 atau 30.000 per orang. Makannya udah puas gitu. Ya, ini penjelasan dari gambar yang tadi, 70 sampai dengan 80% online traffic itu datangnya dari pencarian melalui mesin pencari secara organik. Nah, maksudnya ini pakai SEO, Search Engine Optimization. Kemampuan kita dalam mengoptimasi website kita supaya menduduki urutan teratas. Nah, page 1 lah yang paling populer. Itu memang saya sendiri kalau nyari ya di Google, terus kalau memang kekeh nyari banget ya bisa sampai ke page 2, page 3. Tapi kemarin saya tanya anak time, saya cukup di page 1 aja Bu, habis itu saya cari yang lain gitu. Artinya kekuatan kita tampil di page 1 itu sangat kuat powernya gitu. Pemilik bisnis biasanya akan meminimalisir biaya marketing. Dia lebih fokus pada saluran tidak berbayar. Tapi sebenarnya ini dia punya peluang besar untuk mendapatkan traffic yang lebih besar lagi. Kalau misalnya dia nggak mahal-mahal sih sebenarnya kalau kita mau keluarin uang, investasi uang untuk iklan di internet, 100.000 kita bisa datangkan traffic ya, misalnya datangkan traffic 1.000 misalnya. 1.000 tuh mungkin nggak beli, yang akhirnya beli kita ambil aja 10 atau 3% dari itu kan udah lumayan. Satu hari gitu ya. Mengeluarkan uang 100.000 satu hari untuk dapatkan traffic itu kan lumayan besar. Daripada saya pakai capek banget untuk dapat SEO ya, Search Engine Automation, pencarian organik. Ya itu tetap kita harus lakukan di luar dari yang berbayar. Atau kita memang mau bisnis kok gitu. Kemudian penetrasi smartphone di Indonesia diproyeksi menyentuh angka 47,6%, ini tahun 2019-2020 belum dapat datanya. Jadi sekitar 125 juta orang itu punya smartphone. Apakah satu orang itu punya 2 atau 3 gitu ya? Kalau dulu iya. Sekarang orang males punya handphone banyak-banyak. Saya sampai pernah 3 atau 4 handphone ya. Karena kalau nelpon lintas operator mahal. Sekarang kan udah paket-paket murah-murah gitu kan. Jadi saya udah pakai satu aja. Karena pernah sekali 3 dering, saya nggak tahu mana yang mau diangkat gitu. Jadi semakin merepotkan sebenarnya. Sementara mobile marketing telah menyumbang 34% dari seluruh organic traffic. Ya, jadi pencarian di Google itu cukup banyak dapatnya dari dari mobile, dan 78% pencarian mobile berakhir pada pembelian. Kenapa? Karena dia menggunakan handphone. Ya, artinya dia punya kemampuan memang untuk niat mau nyari satu produk dan dia mau beli gitu. Yang keempat, menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi. Jadi banyak konsumen tertarget yang bisa lihat iklan kita dari berbagai saluran. Nah, jadi memang tingkat konversi itu tingkat transaksi lah gitu ya, orang mau beli produk kita. Kampanye SEO dan PPC ini pay per click yang terintegrasi dapat meningkatkan click through rate ya hingga 25%. 25% dari angka misalnya 500 itu sudah besar. Ya, artinya kita sudah dapatkan traffic gitu. Menghasilkan ROI, return on investment yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita buat kampanye, ya iklan, campaign, SEO dan PPC yang terintegrasi, jadi kita bisa meningkatkan keuntungan hingga 27%.
Sehingga ROI yang kita dapatkan lebih besar, bahkan bisa capai 300%. Jadi kalau kalian mau bisnis, nggak mau main-main, silakan pasang iklan. Tapi kalian harus bisa siapkan diri kalian ketika nanti kebanjiran order, gitu ya. Kemarin siapa sih, Herianto atau siapa ya? Bu, saya udah pernah iklan, Bu, tapi nggak banyak yang datang gitu, nggak banyak traffic yang datang, hanya sedikit. Nanti bisa kita diskusi. Kenapa itu gitu? Bisa jadi karena faktor-faktor iklannya kurang menarik atau produknya belum solutif misalnya. Ada banyak faktor kenapa tidak banyak mendatangkan traffic. Nah, ini kita cerita tentang sales funnel, ya. Ini adalah perjalanan yang cara mudah untuk memvisualisasikan perjalanan pelanggan Anda atau yang biasa kita sebut customer journey melalui proses penjualan. Nah, jadi proses perjalanan pelanggan ini bisa terjadi karena mereka menyadari kalau produk kita itu dibutuhkan sama mereka sehingga mereka melakukan pembelian. Nah, perjalanan dari yang nggak kenal sampai menjadi beli ini disebut dengan sales funnel. Ya, sales funnel ini menggambarkan setiap penjualan dimulai dengan adanya banyak calon pelanggan, jadi banyaknya traffic, kemudian mengecil-mengecil sampai menjadi orang beli gitu. Ya, mengapa harus sales funnel? Orang pada umumnya yang baru saja lihat brand kita, dia belum langsung mau beli, dia mau kenal dulu. Sehingga gimana sih supaya orang lihat mau kenalan? Ada yang lihat jelek banget, males kenalan gitu. Jadi kita harus kasih impresi pertama kali ke calon pelanggan itu memang harus benar-benar kita lihat gitu ya, supaya yang lewat di feed dia iklannya bisa tertengok orang gitu. Ini kalau misalnya kita pasang iklan tapi nggak pas, nah itu yang bisa salah. Nah, langkah awal untuk membangun sales funnel adalah kita harus bisa memahami proses pengambilan keputusan si customer. Ya, itu tadi ya, sebut dengan customer journey. Nah, kemudian mempertimbangkan setiap tahap perjalanan yang baru mereka lalui untuk mengambil keputusan. Jadi kita akan ada evaluasi setelah kita nanti pasang iklan, terus kita lihatlah perjalanan dari customer kita, kita akan evaluasi apa yang salah, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diimprovement lagi gitu. Nah, seperti apa sales funnel? Seperti ini. Jadi perjalanan customer dari mulai dia kesadaran, sadar oh ada orang lewat gitu ya. Terus dia penelusuran, nyari, terus dia evaluasi, mikir-mikir gitu. Baru setelah mikir dia minat, mau beli dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Oke, saya jelaskan. Ya. Pada tahapan kesadaran atau awareness ini tahapan ini pelanggan menyadari masalah yang harus mereka selesaikan. Nah, contohnya gini, saya punya masalah, ini kan mau skripsi nih, saya nggak pandai coding karena saya harus bikin sistem. Maka saya karena lemah di coding, saya harus belajar ini. Nah sekarang belajarnya harus bagaimana? Harus kursus, sekarang lagi pandemi, itu kursus online. Nanti nggak ngerti karena nggak bisa didampingi secara langsung misalnya. Nah itu ya, jadi orang udah paham dulu dia butuh apa gitu. Nah kemudian lewatlah iklan, ya iklan ya kan. Jadi iklan adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menyadarkan si pelanggan muncul dia iklan kita gitu. Jadi kayak saya baru ngomong aja, ih aku perlu ini ya. Gak lama kemudian muncullah iklan itu di Facebook ya, di Instagram saya, atau ketika saya melakukan surfing di di portal-portal muncullah iklannya gitu. Jadi apa ini gitu. Nah, kemarin butuh obat apa sakit pinggang, muncul dia padahal saya nggak masukkan ke kolom pencarian gitu. Jadi kita udah sadar dulu, udah aware bahwasanya kita butuh solusi atas masalah kita.
Yang kedua, penelusuran atau discovery. Pada tahap kedua ini, pelanggan menyadari inilah saatnya untuk menemukan solusi atas masalah mereka, dan mereka mulai mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut. Nah, setelah saya kan cari-cari nih, apakah saya belajar offline, masuk ke kursus, atau saya online aja, atau saya belajar pakai YouTube aja, kan gratis, terus banyak pilihan yang bisa saya pakai gitu. Kemudian setelah saya mikir, oh ya kayaknya saya lagi pandemik ini, terus saya takut mau keluar, saya kursus online aja. Soalnya kalau dari YouTube itu nggak jelas, bisa ke sana gitu, nggak terstruktur gitulah ya kan. Nah, barulah dia akan cari kursus online. Dia nelusuri nih, kursus online coding apa gitu. PHP kah, mau Python kah, mau VB kah, mau Java gitu. Dia cari. Nah, jadi dia akan lihat tawaran-tawaran, dia akan banding-bandingkan gitu. Jadi kita apa namanya? Bagaimana kita bisa nawarkan solusi itu bisa dibandingkan dengan kompetitor. Nah, jadi kita memang di sini perlu effort lah supaya iklan-iklan yang lain ada nih banyak dia bisa lihat, ya kan, dia bisa search. Gimana dengan punya kita, produk kita supaya bisa dilirik sama dia. Apakah solusi yang kita tawarkan bisa memenuhi masalah dia gitu. Sehingga memang pada tahapan ini jadi muncul iklan, dia ngeklik gitu. Oh, apa ini iklannya, kayaknya bagus nih, keren. Tagline-nya bagus, copywriting-nya menarik saya untuk ngeklik iklan itu. Nah, dia kliklah itu iklan, kemudian tampillah ke website, ke landing page kita. Nah, dia mulai baca. Nah, kemudian dia baca-baca nih. Tahapan berikutnya ada evaluasi. Pada tahap evaluasi, pelanggan mempersempit jangkauan solusi potensial untuk mereka. Jadi dia searching, oh ini apa aja yang ditawarkan, online learning, oke. Mentoring jarak jauh kapan saja, ada grupnya, oh bisa private misalnya, ada case bisa mereka bantu, oh bagus juga ini. Kalau tempat yang lain, oh ini. Ya, dia mulailah membanding-bandingkan ya, harga, dari mulai harga, gaya, kualitasnya, supportnya gitu. Nah, kemudian dia bisa aja tahapan ini dia nanya-nanya kita. Nah, jadi makanya di landing page kita dibuat sebagus mungkin, kemudian ada call to action-nya, dan ada harus support-nya. Jadi kalau sekedar dia mau nanya-nanya lebih jauh karena dia nggak pengen beli kucing dalam karung, maka dia nanya, ini gimana? Ini harganya apa? Kayak saya cocoknya ngambil kursus yang mana? Nah, jadi tahapan ini kita sebagai yang penjualnya, sebagai yang punya produknya, ya betul-betul support sistem terhadap pertanyaan si pelanggan ini harus siap. Kalau yang masih manual tuh yang saya lihat kan, sabar ya, kita akan baca dari bawah, jangan chat lagi, nanti chat kamu terbaru jadi di atas, jadi makin lama dijawab. Nah, makanya kan sering kayak gitu ya. Kita akan jawab oleh admin satu persatu. Itu biasanya dia udah pasang iklan tuh, udah pasang iklan banyak gitu ya, sehingga banyak yang respon gitu. Nah, berikutnya adalah peminatan atau intens. Dalam tahap ini, prospek pelanggan mungkin akan secara serius mempertimbangkan produk dan saat itu menghubungi untuk mengajukan pertanyaan lebih rinci. Nah, jadi dia kayaknya yang ini aja deh gitu. Nanya-nanyanya nawar, kadang-kadang kan ada yang nawar. Kalau saya ngambil 2 course gimana? Ada apa? Harga khusus nggak? Nah, kayak kalian kan ada ini ya, misalnya bawa mahasiswa gitu. Ada harga khusus nggak? Kayak gitu-gitu. Jadi di sini ada yang dari sisi apa namanya funnelnya, yang tadinya ramai kan berkurang gitu. Nah, tapi biasanya tidak akan jauh dari berapa persen traffic yang datang. Kalau kita betul-betul bagus ya gitu. Baru yang tahapan terakhir dia memutuskan beli atau tidak. Nah, jadi apakah
ketika tahapan ini si pelanggan memutuskan produk mana yang akan diberi secara online dan atau mereka berkomunikasi dengan tim sales untuk kemudian menyelesaikan pembelian atau bertransaksi. Ya, apakah mau kan apa namanya transaksinya apakah mau pakai payment gateway atau transfer atau menggunakan kartu kredit dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kira-kira perjalanan dari sales funnel. Nah, ini di tahapan ini kita perlu memetakan proses sales sesuai tahapan perjalanan si customer. Nah, setelah kita lihat proses perjalanan pelanggan, kita akan mulai melihat bagaimana menyiapkan proses penjualan untuk bisa mengarahkan lebih banyak pelanggan yang menyelesaikan pembelian dan bertransaksi. Nah, yang pertama itu kita kalau mau dapatkan pelanggan tuh kita prospek. Jadi pelanggan masa depan itu ketika kita menyadari brand kita, tapi saat itu dia masih belum terlalu paham dan belum terlalu ngeh bahwasannya kita ini brand, dia tahu ini coding lab, dia tahu gitu. Tapi dia belum ada minat untuk menggunakan jasa kita, sehingga ya kita yang datang untuk prospek. Jadi kita sampaikan kepada mereka, ini manfaat kalau menggunakan jasa kita. Website Bapak akan kita buat sebagus mungkin, sebaik mungkin dengan desain yang bagus. Terus minimum bugs error. Kalau ada error, terus kita tetap bisa bantu untuk perbaiki sampai dia running well. Nah, itu ya. Jadi betul-betul kita prospek sama si pelanggan. Apakah mau kalau orang yang marketing ala-ala konvensional tuh prospeknya ngajak makan gitu ya, ada yang ngajak karaoke misalnya, ada yang ketemu di luar gitu. Nah, kalau kita karena kita bisnisnya online ya kita apa namanya networkingnya pakai campaign pemasaran online. Jadi kita buatlah iklan-iklan. Ya, kemudian kualifikasi ya pada tahapan ini kita telah menunjuk pelanggan yang benar-benar memang punya minat pada produk kita dan kemampuan untuk kita tahu pelanggan ini punya kemampuan untuk membayar. Ya, jadi prospek setelah kita ngomong-ngomong ini kayaknya budgetnya sedikit nih, nggak banyak gitu. Jadi kita akan lebih mendekatkan kepada calon pelanggan yang lebih potensial. Artinya potensialnya dia memang punya kemampuan bayar dan punya budget untuk itu. Jadi kemungkinan pelanggan akan menyelesaikan sendiri proses kualifikasi secara online atau dia berbicara kepada tim sales yang kita sudah treat lah ya, sudah kasih edukasi dulu sehingga ketika nanti ada pertanyaan dari pelanggan bisa dijawab dengan baik. Nah, sehingga ini yang dibutuhkan ada CRM, Customer Relationship Management. Nah, karena uang kita itu, pemasukan kita itu berasal dari pelanggan, makanya kita harus treat betul-betul si pelanggannya. Nah, perlunya ada database pelanggan. Minimal misalnya kita sudah punya database nama, email, dan nomor telepon. 3 ini aja gitu yang paling penting yang perlu kita miliki. Yang lain-lain boleh Bu Ed, lebih bagus lagi kalau kita bisa tahu minat dia, dia punya gaji berapa, rate gajinya misalnya. Berarti kita bisa lihat kemampuan dia dalam membeli produk kita seperti apa gitu. Kalau misalnya ini kita punya data masyarakat miskin gitu, yang kita jual adalah produk-produk elektronik, itu nggak guna gitu. Berarti pelanggannya bukan pelanggan potensial. Nah, jadi kita mencari, oh ini memang wira swasta yang gajinya rate-nya 5-10. Alat kita jual harga 100-200 ribu, pasti mereka mampu belilah gitu. Oke, itu ya. Terus berikutnya adalah demonstrasi. Nah, tahapan ini mengeksplorasi solusi kita, apakah punya satu solusi atas satu produk ya. Kemarin yang sudah saya sampaikan, produk itu apakah bisa menyelesaikan 2 solusi yang berbeda dengan menggunakan satu alat yang sama misalnya, atau dibolak-balik dan sebagainya. Jadi kita bisa kasih demonstrasi.
apakah ini kita jualan aplikasi, ya dikasih demonya. Gimana sih punya kalian aplikasinya? Kita punya accounting ya, punya aplikasi software untuk keuangan. Kan dia pengen tahu dulu sebelum dia beli, oh kayak gini, oh kayak gini. Kita bisa kasih demo atau kita bisa kasih hasil karya kita, portfolio yang udah pernah kita kerjain untuk meyakinkan pelanggan. Saya aja yang punya nama aja pun mereka masih menyaksikan. Ya, saya kenal Bu Yosi, dia Coding Lab. Mana profil perusahaannya pun dia sudah baca. Mana yang udah pernah dia buat. Nah, di kalian mungkin Bu Yosi terkenalnya adalah konsultan IT juga selain dosen. Dia pernah bikin apa sih gitu. Nah, makanya kita perlu ada ini loh demonya. Ini portfolio yang pernah saya buat. Oh, ini. Makanya saya juga ada bikin desain-desain ya biar lihat kemampuan saya dalam membuat user interface ya, user experience. Oh, berarti kemampuan desainnya nanti kalau untuk dibikin aplikasi udah bisa lah gitu ya. Minimum yang bisa dipakai orang secara user friendly, Ibu ini udah bisa gitu kira-kira. Kemudian negosiasi pada tahapan ini, pelanggan telah memutuskan bahwasannya kita nih yang bisa memberikan solusi terbaik untuk masalah mereka. Tapi biasanya mereka akan mengajukan harga dan pasti ada negosiasi. Biasa itu. Di dalam bisnis apapun, dia selalu nanya diskon. Kalaupun dia tidak negosiasi, artinya berarti, tanya sekian Pak, dia nggak nawar, berarti harga kita memang murah. Nah, tapi kalau misalnya, segitu ya, kalau segini bisa nggak gitu. Nah, biasanya suka nawar ya kalau harga yang kita kasih adalah harga yang standar gitu. Maaf, saya minum dulu. Gitu. Baru yang terakhir adalah penutupan menang atau kalah. Jadi tahapan ini adalah kesepakatan di mana transaksi akan berlangsung, apakah cocok harga atau tidak cocok harga, gitu ya. Itulah tahapan-tahapan dari perjalanan customer ketika dia proses beli. Nah, ini ada lagi sales funnel dengan yang AIDA. AIDA itu hampir sama sih dengan yang tadi, cuman yang kurangnya ada satu. Yang tadi kan 5, ini 4 yang kurang evaluasi, tapi sebenarnya hampir sama dengan di desire. Ya, membuat yang pertama awareness tadi kan, membuat target market menyadari keberadaan produk kita. Jadi, oh ini ada produk kita nih. Oh ini ada produk Bu Yosi, dia jual software gitu. Dia software house misalnya. Kemudian interest, membuat target market tertarik dengan apa yang kita tawarkan yang tadi itu ya. Kemudian desire. Sorry, seharusnya ini decision ya. Membuat calon pembeli mengambil keputusan untuk membeli produk dan akhirnya action, calon pembeli akhirnya menjadi pembeli. Oke, di sini channel yang tahapan channel ya, dari mulai tadi iklan ya kan, terus nanti masuk ke web. Jadi yang pertama nih saya jelaskan, ini kan ada traffic nih, traffic yang kita buat ya. Kemarin itu kita ada belajar traffic yang bisa kita kendalikan, traffic yang nggak bisa kita kendalikan, dan sebagainya. Jadi traffic ini datangnya apakah kita pakai SEO, apakah pakai SEM, search engine marketing, kita pasang iklan, kita pasang ads ke IG atau apa. Nah, mulai dari sini ya, menggunakan media online, media iklan online, ketika orang tertarik, klik, dia masuk ke dalam halaman landing page. Nah, makanya kita buat halaman landing page-nya itu persuasif, gitu ya. Betul-betul informasinya yang dapat yang memang menemukan solusi dari permasalahan mereka. Buatlah seinformatif mungkin. Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat landing page. Ada 9 yang bisa kalian terapkan lah, 9 unsur di dalam landing page kalian. Nah, untuk dapatkan traffic pengunjung tadi yang mau bikin iklan di Google-nya seperti apa, copyright-nya supaya orang tertarik ya, untuk ngeklik gitu. Ini contohnya lah misalnya.
Oke, misalnya ini ada, oh kalau ini nggak ada iklannya, kita Facebook. Atau saya cari melakukan pencarian misalnya web design Medan misalnya kan. Nah ini kan, nih dia pasang iklan nih. Ini pasang iklan. Walaupun dia sebenarnya udah terkenal. Nah, ini adalah yang memang pencarian organik ya. Saya belum masuk ke sini nih. Saya masih di page 3 apa 2 gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau ketikan coding lab ya banyak, cuman kan orang nggak langsung tahu saya gitu. Jadi kemarin saya kata kuncinya apa gitu ya. Aplikasi e-planning apa ya. Web, ya ini aja dengan apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya nih, ini saya lah ya, saya lihatnya dari ini, judulnya nih, menarik atau enggak. Nah, kita menciptakan bagaimana, oh ini nomor 1 nih. Oh, sudah nomor 1 kita, Coding Lab, jasa pembuatan website, aplikasi, dan mobile app. Ini ya. Nah, jadi bagaimana kita buat ini apa namanya title dari website kita gitu, bagaimana seinformatif mungkin. Nah kalau yang Facebook contohnya, nah ini kan iklan nih ya, iklan ini apa ya ya ini iklan, nah ini iklan nih ini kenapa ada iklan ini ya muncul di feed saya. Coba yang lain aja dulu iklannya. Nah ini gitu, melukis. Iya, ini kemarin saya cerita sama si adik karena dia minta cari alat lukis gitu ya, cat lukis. Nah, muncullah ini. Ini saya sebenarnya ini ya, iklannya kurang informatif kalau saya lihat ini. Kenapa? Saya pikir ini botol obat gitu, obat sirup, mirip dengan cat lukis. Kalau mau dia jualan cat lukis, jangan catnya aja, tapi hasil dari lukisan, hasil dari cat ini kayak mana. Nah, itu ya bagaimana kita menampilkan inilah kayak gini kan, hijab cantik. Ya hijab yang cantik dikasih, apalagi ini ada gratis ongkir di sini kan, nah cepet tuh ya, cantik ini jilbabnya. Jadi pilihlah iklan yang produknya best, walaupun pada saat kalian upload di IG bukan produk ini yang terakhir di-upload. Nah, bisa jadi ini adalah gambar-gambar yang kemarin-kemarin punya, yang bisa jadi udah habis barangnya. Tapi supaya kita ngeklik iklan ini dan bisa masuk ke halaman landing page dia atau ke ini kan ke Shopee, nah, paling enggak dia berhasil membawa kita ke dalam brand dia. Nah, itu gimana sih bikin iklan yang menarik gitu ya kan, terutama di kualitas gambar dan copyright. Nah kayak gini, nah domain ada harga coret 240K. Iya memang setahu saya waktu saya renewal domain harganya sekian, 125K. Wah ini bagus nih gitu. Tapi biasanya kalau yang kasih murah di awal, di pembelian yang berikutnya, perpanjangan yang berikutnya harganya balik normal. Ini maksudnya supaya dia dapatkan dulu pelanggan. Nanti kan orang malas mau cari tempat yang lain, udah nyaman di kita. Jadi perpanjangan kalau misalnya cuma nambah 20.000, 15.000 nggak ada masalah gitu, daripada kita capek butuh effort lebih untuk mindah-mindahin lagi. Nah gitu kira-kira ya. Oke. Nah, baru ke halaman awal landing page ya. Nanti minggu depan kita akan praktek untuk buat website landing page lagi. Saya akan cari di mana lokasi hosting dan domainnya gratis. Jadi live semua udah ada, udah jadi. Kalau kemarin kan masih ada yang PDF, ada yang udah jadi, udah live mau pakai, ada yang pakai Wix lah, ada yang memang udah punya hosting sendiri gitu ya, silakan. Nah ini nanti akan saya cari lokasinya.
Jadi kita bisa langsung bikin halaman landing page-nya. Tapi kalian mikirkan copyright yang menarik untuk produk kalian gitu. Nah, setelah dia lihat landing page, nah turun dia nih ke bawah nih. Dia pasti lihat halaman harga ya. Setelah dia lama, bagus nih kayaknya bajunya. Keren nih. Dia cari dulu berapa sih harganya gitu. Nah, jelaskan benefit dari harga yang harus dibayarkan. Misalnya dengan beli 1 sekian, lebih murah kalau beli 2, apalagi beli 3, beli 4 udah dihitung grosir misalnya. Ya. Jadi benefit orang mengeluarkan uang segitu, aku dapatnya apa, gitu ya. Biasanya mengarahkan orang belinya lebih banyak daripada beli 1. Jadi makanya dia dibuat lebih murah. Kita pun sebagai pelanggan ngitungnya, iya ya, nanti udah diongkir udah berapa lagi gitu kan, nanggung udahlah beli 2 atau beli 3 aja 1 kilo baju dapat 3 piece misalnya. Kemudian baru dia setelah tertarik nih dilihatnya harganya pas, ya worth it lah dengan apa yang dia keluarkan, dia masuk ke formulir pembelian. Ya mulai transaksi lah ya, beli, dia masukkan datanya, nama, alamat, nomor handphone. Nah, itu biasanya yang dimintanya. Enggak, nomor KTP itu jarang lah ya. Data itu karena itu yang dibutuhkan untuk ngirim gitu. Nah, selanjutnya setelah kita udah beli, udah selesai gitu ya, ataukah kita mau review biar itu ditampilkannya di apa namanya, testimoni pelanggan-pelanggan yang puas dengan produknya gitu. Nanti dia akan kirim lagi penawaran. Terima kasih sudah berlangganan di sini. Ini Anda kita kasih kupon diskon sampai tanggal sekian, misalnya berlaku seminggu. Beli ini hanya sekian-sekian gitu. Nah, itu dia namanya proses upsell. Ya kan, ada upsell, ada cross sell, ada next sell. Nah, cross sell menawarkan produk pelengkap. Jadi misalnya baju kita beli, dia nawarkan tali pinggang misalnya. Terus upsell menawarkan produk yang lebih tinggi nilainya. Nah, ini ada apa yang lebih mahal lagi misalnya yang dia tawarkan. Terus next sell menjual produk selanjutnya. Ini akan kita ada produk terbaru lagi nih. Jadi kayak di Indomaret lah. Udah mau belanja, Pak, enggak sekalian bayar ininya, beli ininya. Ini lagi kita promo, beli 1 gratis 1. Atau Bu, tinggal tambah sekian dapat ini bisa hemat sekian-sekian. Nah, gitu dia udah beli kita ya kan ditawarinya tahap apa. Baru yang terakhir rekomendasi. Rekomendasi ini buatlah pelanggan menjadi affiliator yang bisa rekomendasi produk untuk dapatkan pelanggan baru. Seperti kalian mahasiswa Ethnic Time bisa dapat promo lah ya, entah dapat 100.000 kalau misalnya masukkan mahasiswa, atau dapat diskon kalau adiknya mau masuk ke Ethnic Time gitu. Oke. Nah, yang terakhir traffic pengunjung. Tadi kan kita cerita ini ya, traffic. Nah, di sini kita jadi bertahap nih. Nah, traffic itu bisa datangnya dari mana? Dari iklan, ya. Iklan di Facebook, iklan di Google, ya. Iklan di IG atau media digital lainnya lah, macam-macam lah gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya akun Facebook Pixel, ya. Tinggal kita remarketing aja pengunjung yang sudah pernah ke website kita. Kemudian CEO bisa bayar pakai Google Ads ya, search engine marketing. Ya, kita pakai keyword tertentu, kita beri keyword tertentu, terus demografinya mau yang mana? Mau di daerah Sumut aja kah? Mau di Indonesia kah? Gitu. Berarti kita harus siap melayani pembelian di Papua sana misalnya. Gitu ya. Kemudian ada lagi sebenarnya nih ada konten viral. Biasalah ya. Ini ketinggalan sebenarnya satu lagi ini ya. Jadi konten viral itu kan sekarang banyak sih artis-artis kan bikin gimmick-gimmick supaya viral, supaya dia ada produk yang dia jual. Kemarin kan ada iklan mama-mama yang berantem ya gara-gara kondangan, gara-gara ada mengambil ayam atau daging rendang gitu kan. Rupanya mereka ngiklan bumbu apa gitu ya kan.
Nah, jadi mereka buat konten viral yang betul-betul seperti dunia nyata, berantemnya yang kita kira itu adalah beneran, rupanya bukan gitu. Terus ada pakai referral lah ya, referral tuh kayak yang kalian lah ngebawa orang affiliate. Kalau Anda rekomendasikan Anda dapat sekian gitu, dan masih banyak lagi. Oke, nah sekarang next step-nya adalah kita akan mencoba untuk buat desain iklan. Gimana bikin desain iklan yang menarik? Nah, yang bisa diklik orang. Ini ditentukan dengan tema dari produk kalian juga seperti apa. Nah, kalau misalnya produk kalian lebih formal, maka desainnya juga harus formal. Kalau misalnya produknya untuk anak muda, jual baju kadang-kadang sebenarnya ini melanggar ini ya. Dia masukkan gambar foto artis Korea lah sedang pakai baju yang mirip sama dengan yang kita jual gitu. Atau dengan desain lain lah, tes desain lain gitu ya. Contoh nih, coba saya ke Instagram coba ya. Kayaknya Instagram di sini kan nggak kelihatan ya iklannya ya. Ini saya suka nyimpan-nyimpan iklan nih. Mana contohnya ya? Nah ini kan dia jualan sebenarnya nih. Dia jualan ini, gitu. Jadi dia bikin kayak begini iklannya. Nah, terus ada juga dia kan jualan alat-alat ini nih, ya kan? Alat ini. Jadi cara dia juga bisa pakai kayak begini. Nah, ini kan bikin iklan nih. Tuh, dia tampilkanlah portfolio dia. Oh iya, kalau pakai alat itu apakah akan secanggih itu? Padahal ya belum tentu juga ya. Ini kemampuan fotografer lah yang bisa membuat foto-foto itu jadi indah kayak gini. Nih. Ya kalau kita pikir-pikir ya botol biasa, tapi kok jadi cantik banget gitu ya. Sehingga saya tertarik ingin membelinya. Ya belum tentu walaupun rasanya enak, tapi dari sini membuat kita minat untuk membeli produknya. Nah, itu ya. Ini memang harus menghasilkan memvisualisasikan produk kita sebaik mungkin. Ini kemampuan fotografi lah ya. Terus kemampuan kalian menggunakan software. Ada banyak software, nggak Photoshop. Saya lagi suka pakai Lightroom dan sekarang banyak juga orang foto pakai Lightroom ya, aplikasinya punya Adobe gratis. Nah, yang berbayar ada plugin-plugin yang lebih cantik yang bisa kita pakai itu yang berbayarnya. Tapi aplikasinya sendiri gratis. Dan sekarang banyak orang kasih gratis ininya ya plugin efek-efeknya gitu. Nah, itu bisa kalian pakai. Cuman lihat-lihat juga kalau misalnya untuk produk makanan jangan pakai software Lightroom. Kenapa? Ya, nanti hilang esensi dari warna makanan yang mau disajikan. Ya, misalnya mau warna cabai kan merah, pakai Lightroom bisa jadi biru atau hijau. Ya, kan nggak dapet pesannya gitu. Gitu ya. Atau gini. Nah, gini kan, ini kan dia bikin iklan nih. Nah, apakah dengan iklan ini orang mau ngeklik gitu? Ya dengan gambar ini bisa membuat ya bagus juga ini ya. Ya ini kan, dia langsung kesebutkan harga nih gitu. Terus, jadi ada yang mereka pasang iklan punya trafficnya tinggi. Begitu nggak pasang iklan balik lagi gitu, rendah lagi trafficnya. Nah, jadi bagaimana mereka bisa nge-treat itu
traffic biar tetap stabil walaupun kita nggak pasang iklan. Maka banyak yang harus kita lakukan. Ketika 2 pasang iklan, orang lihat misalnya iklan yang mana ya kemarin. Misalnya ini gitu. Ini apa nih? Promo di Medan. Kan orang lihat di sini, si promo di Medan ini punya banyak ini nggak konten yang sejenis nggak? Oh banyak, kayaknya perlu nih saya follow. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana juga kan banyak orang jual jasa desain IG itu bisa fit IG itu bisa cantik. Nah, bisa kayak inilah ada tema-temanya gitu. Gitu ya. Ada yang sangat repot dengan urusan itu. Contoh, saya suka lihat fitnya ini. Ini, dia bagus banget. Nih, kan keren ya. Tuh, dia ininya ditaruhnya pas di tengah. Nih, 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 gitu. Nah, gambarnya ini bagus, tapi begitu saya beli, pernah saya beli di sini ya, karena cakep banget. Ternyata kualitas kulitnya masih ada yang belum pas saya lihat gitu. Biasa saya apa namanya, tapi saya suka lihat foto-fotonya. Nah, gitu. Ini boleh kalian mau pakai filter-filter. Ini kan dia pakai filter nih, fotonya bagus banget ini. Ini ya pakai filter dia. Nah, tapi tidak kalau bisa jangan sampai mempengaruhi warna dari produknya. Karena nanti ada pelanggan yang kecewa, oh enggak real pic, gambarnya nggak sesuai dengan yang nyampe ke saya gitu. Oke, nah sekarang saya akan coba untuk praktekkan bikin iklan, bikin desain ya, bukan iklan, bukan bikin apa, desain iklan di Photoshop. Oke. Oh, sebelumnya sini siapa yang di komputernya udah ada Photoshop? Ada yang install Photoshop di komputernya, di laptopnya? Oh ada, Ferianto, Christian, oke. Siapa lagi? Nah, jadi nanti tugasnya kalau nggak install boleh langsung ke Photoshop. Oh boleh, cuma nanti lama sih. Kalau Photoshop itu berat, terus dia kan berbayar. Kalian harus mesti nge-crack lagi. Nah, saran saya sih pakai Adobe XD. Nah, saya pakai itu sebenarnya. Cuman karena kalian kan pernah belajar Photoshop, jadi supaya nggak saya ngajarin tools-tools XD lagi, karena kan mata kuliahnya bukan mata kuliah desain sebenarnya, mata kuliahnya e-bisnis, cuman kita pakai aplikasi-aplikasi yang udah pernah kalian pelajari. Boleh, nanti ada pakai Canva ya. Selain dari Photoshop, saya akan demokan pakai Canva bagi yang nggak punya Photoshop. Karena e-bisnis ini kalian anak SI sudah pernah Photoshop, jadi saya tetap kasih. Nanti bagi yang, aduh Bu, saya karena di lab kemarin iya pakai Photoshop, di lab saya nggak ada, bisa pakai Canva. Cakep-cakep juga kok desainnya. Dan saya ini tutorial bikin presentasi pakai Canva kok. Oke. Ini agak lambat ya, apa namanya? Ya saya nggak tahu nih komputer. Oke, ini ya. Jadi kita akan buat seperti ini, ya. Desain kayak gini, dan saya minta kalian bikin desain seperti ini. Oke. Nah, ini saya buat file baru, ukurannya 1080 kali 1080.
Ini ya, 1080 kali 1080 resolusi 72. Di e-learning udah saya upload di situ, bisa kalian lihat. Gini ya. Nah, kemudian fotonya kita cari tempat yang lain. Saya biasanya carinya di Unsplash. Unsplash.com itu Unsplash. Misalnya kita cari kata supaya e-commerce. Yang ini misalnya. Ini temanya adalah kita menjual jasa digital marketing, ya. Nah, jadi foto yang kita gunakan yang berhubungan dengan itu. Nah, oke, saya pakai yang ini. Dan kalian juga pakai yang ini. Ini saya copy dan saya share ke kalian ya. Silakan pakai ini ya. Oke, pakai itu gambarnya. Lagi download. Harus. Kencang. Oke. Ini nanti jangan ditutup. Oke. Ya, sekarang saya buka lagi Photoshop-nya. Ini aja lah. Oke. Gambar tadi saya ambil, saya open. Ini saya udah lama nggak pakai Photoshop, jadi agak gagap. Oke, ini ya. Oke, ini saya copy. Sebelum saya copy, saya kecilkan aja dulu. Resolusinya ini. Ini 272. Saya bikin coba 2000. Oke. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian ini kalian harus pandai gambar itu memposisikan bagian mana yang mau kita fokuskan, ya. Nah, gini. Nah, rencananya gambarnya ini nanti ada tulisannya di sini. Ya. Kayak gini, gitu ya. Oke. Karena ini yang mau saya fokuskan sebenarnya. Jadi fokus itu nggak kayak gini ya, bukan harus dia di tengah-tengah ya. Nah, kalau kalian belajar fotografi, mata kita kan kiri dan kanan, bukan di tengah. Maka mata kita fokusnya jadinya dia gini. Nah, jadi mau taruh di sini, atau mau taruh di sini. Atau mau taruh di sini, bukan di tengah-tengah. Gitu. Oke, nah kemudian di sini kan ada dikasih gradasi nih, shadow gitu. Nah, itu kan, ini. Itu supaya fokus orang bisa ke sini sebenarnya. Ini kan untuk ngasih kesan, ada cewek cantik gitu, pas lewat di feed kita. Terus baru terbaca ini. Makanya memang iklan itu pakai, kalau mau pakai people, gambar people, orang yang menarik. Jangan gambar ini yang ditampilkan kayak muka kayak saya gitu, ibu-ibu gitu kan, nggak ada nilai komersialnya. Nah, jadi apa ini, langsung dicepetin gitu. Kalau ini kan ini apa gitu. Tuh ya.
Terus kalau misalnya gambar kayak gini, orang lihat, ih cakep banget ini, gambarnya bagus gitu. Baru dia baca lah si samping ini apa pesannya. Oke. Kemudian bikin konten lah, copyright. Copyright seperti apa sih yang bisa menarik orang? Misalnya ini tadi kan tema kita mau jual jasa digital marketing. Kita bisa riset. Orang kalau jual produk digital marketing tuh dia pakai kata kunci apa gitu ya. Oke, saya coba di sini. Ini masih nampak ya. Contoh nih, jasa digital marketing. Kalau kita belum pandai mikir, dia gimana sih cara apanya? Ini kan terima beres iklan tertarget. Itu juga kalimat yang cukup apa ya, menarik lah menurut saya. Terus apalagi? Murah dan profesional. Atau apa kata-kata yang lebih, coba kalau pakai gambar, ini ya kan, paket, misalnya paket jasa digital marketing. Tapi kalau bisa sih kata-katanya grow up your business 300% gitu kan, atau datangkan traffic Anda 300%, atau grow up, kira-kira mau target kalian yang bisa kalian kasih lah ya, kecap-kecap yang mau kalian jual gitulah kira-kira ya. Ini kan, dapatkan jasa digital marketing berkualitas dan murah. Nah, untung berkali lipat lewat jasa digital marketing. Nah, kayak gitu-gitu ya bahasanya. Nah, jadi kita bisa pakai, kita buat ini dulu ya. Ini, nah, gradasinya dulu. Kita pakai ini ya kan. Terus ini apa namanya? Gradient tool. Terus ini nanti ada pilihan. Saya mau pilih yang ini karena ada transparan. Terus karena saya nggak mau biru, saya mau warna hitam. Ya, di sini bisa diganti warnanya jadi hitam. Kayak gini. Oke. Nah, terus kita buatlah di sini. Sorry. Kalau ini harus tambah layer. Ini bisa kayak gini ya. Bisa kayak gitu. Atau bisa pakai ini. Ya kan? Terus pakai ini gradasi. Terus kenapa sih biru aja? Saya ganti nih. Oh, udah. Ininya yang hitam. Harus hitamnya. Fill. Jadi hitam ya. Oke. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, kita buat di sini. Nah, ini terbalik ya. Supaya dia bisa kita rubah, double klik di sini, ini bikin 0. Nah, gitu ya, jadi dia vertikal. Gini. Oke, misalnya nih, terlalu gelap, Bu. Bisa kita kurangin opacity-nya. Nah, gitu. Jadi biar agak. Ini juga bisa kita panjangin. Biar shadow-nya lebih banyak. Nah, gitu. Kan udah mirip nih. Gitu. Ya, jadi apa namanya, untuk yang ini pakai gambar yang sama. Jadi saya nanti kasih tugasnya 2. 1 dengan tema yang sama, yang kedua sesuai dengan tema dari produk kalian. Nah, yang satu tema tentang digital marketing, yang kedua tentang produk kalian. Mau jual meja lipat, mau jual headset, terserah. Nah, jadi ada 2 desain ya. Di e-learning juga saya kasih, itu ada satu yang di Photoshop, satu yang di Canva. Nah, dengan desain yang sama dengan yang saya buat. Saya pengen tahu kemampuan kalian meniru tata letak, space-nya, font yang dipilih ya, tulisan antara jarak antara margin dengan teksnya itu bagaimana gitu. Baru nanti kalian bisa buat sendiri. Nah, gitu, oke? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita buat kata-katanya. Nah, misalnya tadi kita mau ambil
ini ya, untung berlipat. Nah, untung berlipat. Sini. Untung berlipat dengan digital marketing. Marketing. Warnanya putih. Nah, gini. Ya, saya kasih besar lagi. Ini karena dia teksnya sedikit, ini teks kita lebih banyak. Dengan jasa digital marketing. Nah, kalau ini kan dia rapat nih tulisannya, masih kurang enak bacanya. Nah, kita bisa kasih jarak nih. Nah, gitu. Oh, ya. Saya mau pakai ini biar agak cakepan sedikit. Saya terlalu panjang. Oke. Terus apa lagi? Oh, tadi kan headline, ini sub headline-nya. Paket murah start from 999 misalnya ya kan, 9. Ini kita kecilin. Nih. Nah, kalau ini kurang kelihatan tulisannya karena dia kurang cas. Kita bisa pakai ini. Mau kasih warna ya biar agak lebih cas gitu. Nah, terus tulisannya kan tuh putih ya. Nggak kelihatan, saya ganti deh. Ini warnanya. Oke, kalau hitam, terus saya kasih agak bold sedikit. Nah, gitu ya. Nih, misalnya. Ini ada klik call to action. Nah, sebenarnya bisa sih di sini. Nah, biar agak sini. Saya. All us. Dan ini harus sama nih. Nah, kayak ini ya. Nih, tuh ya. Ini sayangnya nggak pas. Oke. Oke. Nah, gini. Sebenarnya ini masih kurang pas sih. Masih kurang enak lihatnya. Saya kecilin ini. Oke, misalnya begini. Atau kayaknya nggak pas nih. Biar fokusnya ke situ aja. Nah, kalau misalnya nih tulisannya biar dia lebih cas, kita bisa pakai efek shadow. Ya, double klik di sini, kita kasih drop shadow. Tuh kan, dia ada shadow-nya. Jadi biar dia lebih menonjol warnanya.
Ini kalau mau lebih tebal, tapi ini semakin besar efeknya semakin kampung dia. Nah, ini jadi buatnya samar-samar. Nah, jadi tulisannya kan tetap kelihatan gitu. Oke. Bu, semua harus pakai gambar yang sama. Oke, belilah udah. Jam udah ding mang oleh ya. Itu udah viral ya kan. Dia kan makanannya bukan makanan harga 100.000 ya. Harganya mungkin 10.000 dapat berapa gitu. Makanya ini kakinya kelihatan. Makanya itu dia iklan dia ya memang masyarakat kebanyakan gitu. Bu harus mainkan gradasi, boleh nggak pakai batch garansi 30 hari atau oh boleh. Tapi itu untuk kalian. Ini kalau yang punya saya yang kayak gini. Nanti kalau kalian punya, silakan Anda ini improve lah. Kreativitas kalian lah. Gitu. Ya. Jadi terserah kalian mau perpaduan tulisan dan warna. Untuk yang kedua terserah ya. Yang pertama ngikutin contoh saya. Yang kedua terserah kalian mau pakai yang mana. Sesuaikan dengan produk yang kalian kirim kemarin. Udah kalian pilih produknya produk apa. Jadi produknya ini kan mau di viral kan. Kumpulnya minggu depan. Iya, kumpulnya minggu depan sebelum pertemuan yang berikutnya. Jadi kalian masih banyak waktu lah untuk ngerjakan ini. Oke. Ya jadi mau kapan kok jangan. 2 tugas untuk 1 minggu. Tugasnya kan sudah sekalian aja. Ini satu lagi yang di Canva. Ini kan sebentar, ngerjainnya nggak lama. Gitu ya. 1 minggu 2 desain lah. Oke, ini yang desain yang pakai Photoshop ya. Sekarang kalau mau desain pakai Canva. Ya, ini contohnya canva.com. Oke. Nah, saya minta kalian udah bikin kayak gini lah. Nanti ada logonya. Sebenarnya ini bisa kalian tambahkan logo di sini ya. Kayak ini ya kan, ada logonya. Nah, ini bisa kalian masukkan logonya. Tuh. Saya bisa masukkan logo. Aduh, nanti lambat banget punya saya nih. Gitu ya. Nah, berarti yang pakai Photoshop itu desain digital marketing, yang desain produk sendiri itu di Canva. Enggak sih, maksudnya kalau kalian punya Photoshop, bisa pakai kayak gini desainnya. Kalau yang nggak punya Photoshop, mau pakai Canva, kayak gini desainnya. Udah. Terus, yang desain kalian sendiri, itu terserah. Sebenarnya, bebas aplikasinya. Ya, sebenarnya bebas sih, kalian mau pakai yang mana. Gitu ya, mau pakai Photoshop boleh, pakai Canva boleh, atau mau pakai XD juga boleh, mau pakai Illustrator boleh. Saya tidak terpaku sama software atau tools gitu. Jadi mana yang menurut kalian nyaman? Karena tidak ada pakem yang mengharuskan pakai Photoshop kalau mau digital marketing begini kan itu nggak ada. Pokoknya ini ya bisa jadi iklan-iklan yang viral itu modelnya cuma pakai Paint aja bisa jadi ya kan. Canva itu pakai situs apa? Oke, Canva itu canva.com ya. Jadi ini saya ini canva.com itu dia ini situs yang menyediakan template-template. Nah, jadi template-nya itu banyak banget yang bisa kalian pakai. Jadi misalnya yang kerja atau nanti mau skripsi terus mau presentasi, kalian bisa pakai template dari sini. Ini kan saya pakai template-nya nih dari sini nih. Cakep-cakep. Nah, udah cukup bagus-bagus, gratis. Tinggal kita aja mau apalah ya, improve lah ya. Nah, dengan apa. Jadi kalau misalnya Instagram post sudah ada di sini, yang mau jualan baju, yang mau jual makanan, template-nya udah ada. Mau bikin poster juga udah ada. Mau bikin logo yang kemarin ya. Kan kita masih oret-oret ya. Nah, nanti bisa setelah oret-oret, ya saya maunya juga kalian udah bisa bikin logo. Pakai Canva aja, udah. Nah, di Play Store juga ya. Tinggal nggak bisa install dia pakai begini deh. Oh, nih download nih. Nah, semua udah ini, ada tablet boleh. Gitu.
Nih, Instagram Story dengan ukurannya udah ada, kalian nggak usah mikir bikin Instagram Story berapa kali berapa. Cakep-cakep bener desainnya. Saya nggak usah capek mikir desain tuh kayak mana, udah disediakan. Itu Canva kita buat gimana Bu? Kalau Photoshop kan desain. Nah, kalau Canva, oke, saya praktekkan ya caranya ya. Nah, oke, saya mau dulu ya. Kalau pakai ini, kan kita tadi mau 1080 kali 1080. Diperuntukkan untuk Facebook Ads. 1080 kali 1080 itu juga IG. Kita bisa langsung, daripada, ini kan mesti scroll-scroll ya, ukurannya yang mana. Ini kita bisa langsung aja. Facebook Ads. Nah, di sini dia nanti lagi, ya, kita tinggal lihat aja nih, mana yang ukuran 1080 nih. Facebook Feed Static Ad. Jadi ini macam-macam dikasih, udah ada ukurannya. Ini yang 1080 kali 1080 pixel. Oke. Jadi cari aja kata kunci Facebook Ad, nanti akan muncullah dia pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Nah, cari yang 1080 kali 1080. Nah, udah. Mana template yang mau dipakai? Yang ini kan ada banyak pilihan nih. Nah, coba yang tadi yang mirip punya saya tadi, atau kalian yang lain ya, nggak usah yang kayak gitu ya. Atau ini, nih. Oke, ini saya share sama kalian linknya biar bisa kalian pakai template yang ini. Oke, share. Copy link, saya copy kemarin. Nah, nanti di Canva kalian bisa pakai template yang ini. Oke. Ini kalau mau pakai Canva bisa pakai yang desain yang ini, ya kan? Tinggal upload gambarnya. Oke, saya upload gambarnya. Gambarnya sama yang kayak tadi ya. Ada dong. Nih. Oke, udah saya share ya linknya ya. Oh, saya linknya private rupanya. Sebentar. Oh ya, udah diapain si Jeffrey. Iya ya. Soalnya dia kok udah langsung ke si Jeffrey. Oke, thank you Jeffrey. Ya, ini ya. Nah, saya mau ganti ini gambarnya, ya kan? Saya mau ganti dengan gambar yang ini. Nah, ini ya kan, udah masuk. Ya, kalau mau digeser-geser bisa. Nih, mau geser ke sini atau geser ke sini. Kalau mau geser ke atas ke bawah ya harus digedein gambarnya. Ini ya, kita gedein gambarnya. Bukan yang ini maskingnya. Ini andonya ya, ando redo gitu. Oke, ini ya. Terus ini kata-katanya. Nah, jadi tinggal diklik aja di sini, ya kan, ganti digital, grow your business, yeah. Grow up ya. Grow up your business atau grow your business? Grow your business. Oke. Oke. Nah, di sini misalnya ini alamat kita nih. Misalnya saya ya, codinglab.id misalnya. Ini biasanya lebih cenderung ke apa ya, feed IG ya. Nggak kelihatan iklannya. Jadi saya bisa tambahkan lagi kalimat-kalimat copyright. Ctrl S. Ini saya ungroup dulu. Ini saya tambahkan Ctrl C Ctrl V. Ini saya naikkan. Ini logonya. Oke. Gitu ya. Ini bisa dinaikkan gini ya biar agak lega.
Nah, ini gampang banget nih, tinggal digeser-geser aja. Paket digital marketing start from 1999 misalnya. Itu misalnya. Nah, tulisannya kan kecil banget. Nah, ini bisa saya gedein lagi. Nah, gini. Terus kalau misalnya saya kurang pas dengan warna ini, ya bisa saya ganti. Ini kan tinggal diklik, terus ganti warnanya. Ini sangat gampang sekali. Nah, misalnya saya mau warna ini. Kalau warna ini cakep nggak? Kurang. Ini kurang cakep. Ini memang ini deh yang pas ya. Nah, misalnya gini deh. Ini saya mau ganti nih. Nah, gini. Oke. Nah, kalau udah siap nih tinggal download aja. Download dalam bentuk PNG kah atau JPG. Nah, udah di-download. Hasilnya ini kalian upload ke e-learning. Siap satu kan? Nah, tinggal kita buat satu lagi dengan tema yang kalian mau. Nah, tinggal di searching aja gitu banyaknya pilihan template yang bisa kalian pilih. Nih, misalnya jual meja lipat ini tinggal diganti aja dengan gambar meja. Ya kan? Ada yang mau jual makanan, ini tema makanan banyak. Tinggal diganti aja gambar makanannya dengan menggunakan template yang sama gitu. Nah, gimana kira-kira? Kan nggak susah ya. Sekarang pun kalau kalian kerjakan, udah siap ini. Yang susah itu mikir, menentukan mana template yang mau dipakai, ya kan? Kata-katanya. Nah, kalau misalnya udah dapat template yang mau dipakai, tinggal geser, ganti, ya kan? Tulisannya, nah, tulisannya apa ya, kata-katanya ya, yang bisa menarik orang ya. Butuh 5 hari mikirnya. Ya, kalau pemula iya lama. Nanti kalau misalnya udah terbiasa, lama-lama nanti akan setiap hari bisa produksi itu aja kerja kalian. Ini digital marketing ini itu lagi banyak banget dibutuhkan orang dan kalian bisa kerja dari rumah. Nah, ada tuh yang nyari perlu orang yang desainer untuk bikin digital marketing deh, untuk keperluan digital marketing. Satu desain misalnya 50.000, kan tinggal duduk aja kan lumayan 50.000 ya. Kalian bisa produksi 10 desain dalam satu hari, itu udah ya 50 kali 100 kan udah 5 juta ya, 500.000 lah ya, 500.000 satu hari gitu. Nah, jadi ada orang yang dia punya kemampuan bikin konten untuk blog, dia review satu produk, dia bikin kata-katanya. Dan dia bisa jual lagi dengan review produk yang sama, dengan dia tinggal ganti-ganti aja. Jadi satu media dengan media yang lain nggak sama. Sebenarnya isinya tujuannya sih sama, tapi tulisannya mungkin dia udah rubah-rubah. Sehingga tidak ada kemiripan lagi. Jadi kalau misalnya di trace, walaupun pembuatnya sama, dia nggak langsung ceplak 100%. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Adakah yang sulit kira-kira? Dalam desain di Photoshop tadi, sulitnya di mana? Semua? Nah, semua dong.
Ya, tugasnya nanti upload di topik 4 ya. Udah saya siapin itu tempatnya. Tinggal kalian upload aja di situ. Contoh desainnya juga udah ada. Ya kan? Berupa foto aja. Iya, foto yang udah jadi tadi itu kalian upload. Ya. Mau yang pakai Photoshop desainnya itu, yang pakai Canva desainnya itu. Gua nggak ngerti tuh, gua nggak paham. Nggak paham Jeffrey, di mana nggak pahamnya? Ada fotonya Bu, bagi dong Bu. Itu tadi linknya ya. Fotonya juga ada di e-learning, udah saya taruh di situ. Ini ya, share screen. Ini e-learning, oke ini. Ini contoh ikan FBH IG. Nah ini kalian klik, ya kan? Tuh, ini ada nih. Itu saya upload. Satu lagi kok nggak keluar nih. Mana satu lagi? Satu lagi kok nggak keluar ya? Yang lain bisa lihat nggak kok? Satu aja sih, saya padahal udah. Waktu saya kliknya edit setting. Ini ada dua. Kenapa ada satu aja ya yang muncul? Atau saya taruh sini aja. Ini select this file. Oke. Oh, di kalian bisa nggak lihat ada dua ini ada dua upload yang saya upload, cuman kalau diklik kenapa nggak muncul ya? Atau saya buat aja lagi ya? Nggak bisa lihat dua. Jadi yang diupload fotonya dua. Nah ya saya upload lagi satu lagi, ini kenapa error sih? Ini nanti saya perbaiki lah. Jadi kan yang kalian upload tuh dua. Yang pertama, kalau kalian pakai Photoshop bisa pakai desain yang ini. Oke. Gambarnya udah saya kasih tadi linknya. Ya. Atau kalau nggak ada Photoshop bisa pakai Canva. Desainnya yang ini desainnya. Ya, nanti saya upload ke e-learning. Ya. Jadi ini salah satu yang soal pertama ya. Mau Canva pakai ini atau Photoshop pakai ini. Satu lagi, boleh mau pakai Photoshop atau mau pakai Canva terserah dengan produk kalian. Jadi ada dua. Lagi kuliah. Yang wajib mirip punya saya. Yang kedua, terserah kalian sesuaikan dengan produk kalian punya. Gitu. Bisa kira-kira paham? Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Kenapa? Kita buat di Photoshop itu desain gitu kan Bu, kayak poster gitu desain. Desainnya desain iklan ya, bukan desain poster. Beda dia poster sama iklan. Iklan yang nampil di FB. Contohnya, mana dia Facebooknya? Aduh, suku-suku. Jadi iklannya yang nanti yang muncul di sini. Yang ada di sini lah ya, mana contohnya. Itu kan dia
1080 kali 1080. Nah, ini nih. Op. Nah, ini kan 1080 kali 1080 nih. Nah, ini kan gambar produknya cakep gitu. Buat itunya ada kan, Bu? Sebentar ya. Aduh, nggak dengar saya suaranya. Saya gedein dulu. Kenapa suaranya nggak keluar? Buat gitu aja kan, Bu? Iya, buat gitu aja. Nah, betul sekali. Buat desain gini aja. Ya, macam-macam. Gitu. Nah, gimana? Gampang kan? Ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Nih ya, buat ini kan contoh nih ya, nih desain kayak gini. Ini 1080 kali 1080, cuman nih dia nggak bikin optimize ya. Nah, masih ada putihnya sayang. Tapi ya dari gambarnya udah cukup bagus gitu. Terus mana lagi nih? Nah, ini memang tentang COVID ya. Terus, nah ini nih. Nah ini dalam bentuk video. Nah nanti bakalan kita akan buat iklan dalam bentuk video. Nah, karena memang video ini yang apalah ya, cukup powerful juga kalau kita mau memperkenalkan produk kita. Lebih jelas jika hanya cuman gambar ini, dia udah ada penjelasannya di situ. Tanpa kita harus membaca, karena kita orang yang malas membaca. Gitu. Nah ini kan iklannya beda lagi ukurannya. Yang mau kita buat adalah iklan yang ada di sini gitu. Ya. Yang pokoknya ini kayak gini kan. Ini kan ada, aduh, kepencet. Yang ada sponsor. Gitu. Gimana? Oh, nanti buat videonya nanti, nggak sekarang. Nanti pas pertemuan keberapa, kita akan belajar. Iya, terus stres duluan baru dibilang gitu. Di e-learning submitnya kok Monday. Canva.com nggak ada trial. Kalian bisa pakai itu kalau yang mau versi pro ya. Kalau versi yang gratisan nggak ada. Saya aja masih pakai yang gratisan kok. Di e-learning submitnya kok Monday. Maksudnya e-learning gimana? Submitnya 28 September. Coba lihat. Ini ya udah malam, hujan pula, jadi lambat. Due date-nya 28. Oh, ini tanggal berapa? Oh iya. Bentar. Harusnya tanggal, oh iya. 6 ya. Oke, tanggal 6 Oktober ya. Oke, terus apa lagi? Oke, batas pengumpulannya. Pokoknya kayak biasa lah ya. 1 minggu kumpul tugasnya. Terus Canva trial, tidak ada trial. Kalau trial itu yang versi pro. Terus ada rekomendasi e-course foto video.
apa tuh kursus foto Jakarta atau apa tuh yang lagi booming gitu. Nah, tapi memang harus saya sendiri belum mau berani coba untuk itu ya. Tapi kalau cuma sekedar 100.000 saya rasa sih it's okay aja. Memang kalau foto pakai learning course itu online learning agak kurang puas. Puasnya kalau misalnya ada didampingi sama masternya gitu kan. Ini udah bagus nggak suhu? Ini udah bagus nggak? Ini nanti kayak gini ya gitu-gitu. Terus add submission Bu, ya masuk. Oke, download Play Store ya, di Canva bisa download Play Store. Tugasnya tanggal 6 ya, seminggu setelah hari ini. Terus wonder how nanti saya buat tutorialnya lah. Di YouTube nanti saya upload. Bu, yang tadi berapa pixel? Ya, 1080 kali 1080. Ya, sudah dijawab ya. Kursusnya 550K. Wow, mahal banget. Kalau nggak salah ada sih cari yang 100.000. Oh, coba kamu Udemy. Udemy kemarin ada. Apakah masih free atau enggak? Kursus fotograf makanan. Dia ada yang versi free-nya. Coba kamu lihat di situ. Kalau kursus video ada nggak, Bu? Banyak banget sebenarnya kursus video. Buat apa ya, learning course untuk video. Sekarang udah online course semua sih memang. Dengan adanya pandemik gini. Ya, memudahkan kita juga jadinya kan. Mau ikut kursus, terhalang dengan kondisi, tetap kita bisa mau belajar gitu. Jadi kalau mau kalian terjun di digital marketing, prospeknya sangat luar biasa. Nah, terus kalau misalnya, ya resolusinya 72 ya. Kalau misalnya nanti kalian mau ngambil judul tentang digital marketing, itu bisa, menurut saya bisa. Dan nanti saya usulkanlah ke Prodi untuk bikin satu produk di digital marketing kan. Jadi ada ini bisnis model kanvasnya, ini produknya, value proposition produk kamu, terus kamu mulai desain ads-nya, tahapan-tahapan sales funnel kamu ceritain, terus media promosi yang kamu buat, desainnya seperti ini nanti, copywritingnya seperti ini, landing page yang kamu buat seperti ini. Saya rasa nggak terlalu harus bikin aplikasi khusus, karena landing page itu bukan juga orang programmer yang bisa bikin. Ada banyak yang gratisan. Oh ya, oke. Waktunya udah lewat, Bu. Waktunya sesi foto. Oke, ya. Bu, tepat saya tanggal sampai masih 28. Oke, apakah saya belum simpan? Sebentar ya. Apa ini? Pesan errornya. Remind me to read. Cannot be earlier. Oh, oke. 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 Nah, coba cek. Oke, udah bisa? Ya. Jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti mata kuliah saya dari awal sampai akhir. Semoga yang bisa saya sampaikan kepada kalian bisa nyampe. Ya, sekarang kita foto keluarga bersama. Sesi foto bersama agar menghidupkan ini. Ya, videonya dengan senyum yang paling ganteng dan paling cantik. Mana Devi, Diki Destian, mana wajahnya ya Jeffrey, oke, Devi Mona, Leonardo Huang, mana? Ya, Devi Mona mana? Ya, Leonardo Huang mana? Videonya? Dia gak ikut kelas tuh, Bu. Nah, itulah dia kadang-kadang ya kan. Diletaknya aja tuh, tapi dia entah di mana orangnya. Makanya saya lebih suka live. Cuman masalahnya adalah koneksi internet kalian ya kan. Makanya saya ya udahlah gitu. Oke. Loh, mana Diki Destian kok hilang lagi?
Oke, kita foto bersama. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Biasanya kan gitu ya, foto-foto nggak cukup sekali. Kita foto lagi. Oke, ya perlu di gini-gini kan, sebak-sebak kan. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you guys semuanya. You guys awesome. Kalian luar biasa. Sampai jumpa. Bye. Sama-sama, Bu. Makasih, Bu. Ya. Itu siapa?